anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai beriman kepada kodo dan kodar yang merupakan bagian dari rukun iman yang keenam. Berikut merupakan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Pengertian kodo dan kodar. Kodo menurut bahasa artinya keputusan atau ketetapan. Menurut istilah, keputusan atau ketetapan Allah yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum terjadinya sesuatu. Semua yang terjadi pada makhluknya, termasuk manusia, telah Allah tetapkan sebelum diciptakannya manusia dan sebelum lahirnya manusia ke muka bumi ini. Dan itu semua merupakan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Contoh kodo atau ketetapan Allah antara lain kelahiran, kematian, rezeki maupun musibah, semuanya telah Allah tetapkan dan tidak ada yang dapat merubah atau bahkan mengundur kematian karena itu semua merupakan kodo atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Pengertian kodar. Menurut bahasa, kodar adalah ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, ukuran atau ketentuan Allah yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Contoh kodar, seorang yang sebelumnya kurang berkecukupan, jika terus berusaha dan mau bekerja keras, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Kodar ini merupakan takdir yang bisa dirubah apabila kita berusaha dan selalu mau untuk mencoba. Contoh selanjutnya, jika ingin menjadi juara kelas, ingin menjadi lebih pintar ataupun cerdas, maka kita harus rajin membaca dan belajar. Itu merupakan ketetapan Allah atau kodar yang dapat dirubah sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Takdir baik dan buruk. Tugas kita sebagai manusia adalah selalu berusaha dan berdoa untuk merubah atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Namun, jika kita belum berhasil, setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berdoa, maka tugas kita adalah bersabar. Karena kegagalan yang kita terima merupakan ujian dari Allah. Apakah kita sabar? Atau malah banyak mengeluh ketika yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Karena setiap yang kita inginkan dan kita anggap baik belum tentu baik di sisi Allah. Begitupun sebaliknya, sesuatu keinginan yang tidak kita sukai, keadaan yang tidak kita sukai bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah untuk diri kita sendiri. Berikut merupakan hikmah atau manfaat beriman kepada kodo dan kodarnya Allah. Yang pertama, menjadi manusia yang lebih giat berusaha, rajin belajar dan bekerja, karena kita mengetahui ada beberapa ketentuan Allah yang dapat kita berubah atau yang dapat kita ubah kalau kita berusaha. Yang kedua, jika mendapat keberuntungan atau kebaikan akan bersyukur kepada Allah, tidak merasa sombong karena semua yang terjadi, semua berkat pertolongan dan bantuannya serta kehendaknya Allah. Yang ketiga, jika mendapat kerugian atau sesuatu yang kurang baik, maka akan bersabar karena bisa jadi yang kita inginkan belum tentu baik bagi kita. Yang keempat, hati akan selalu senang dan tidak mudah mengeluh. Kita pun akan merasa tenang karena kita mengetahui segala sesuatu telah Allah tetapkan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, serta berdoa. Yang kelima, akan mendapat kasih sayang Allah karena kita telah beriman atau percaya terhadap kodo dan kodarnya Allah. Karena Allah akan selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan Selanjutnya, Bu Hilda minta tolong silakan anak-anak kerjakan halaman 27-28. Cukup bagian satu saja, silakan anak-anak isi, tetap semangat, jaga kesehatannya anak-anak hebat. Assalamualaikum, sampai jumpa kembali.
Selanjutnya,